Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Aja Dibahas. Dan di video kali ini aku membahas yaitu sekedar bersyukur. Dan aku membahas ini karena orang seringkali menggunakan kata bersyukur sebagai penghalang mereka untuk bisa berkembang lebih lagi menggapai potensi mereka. Kok bisa? Setiap kita lahir dari latar belakang yang berbeda. Aku dan kamu yang nonton sekarang, kita lahir dari latar belakang beda. Bahkan orang kembar sekalipun bisa punya privilege yang berbeda juga. Karena ya setiap kita latar belakang beda, privilege otomatis juga beda. Orang kembar, mereka bisa punya privilege yang berbeda dari karakter mereka. Perbedaan karakter akan menentukan cara mereka memandang dunia dan cara mereka bergaul. Jadi otomatis ya privilege-nya bisa berbeda, teman-teman. Ketika seseorang berada di fase ekonomi atau keadaan sosial yang rendah, atau rata-rata lah setidaknya, kebanyakan orang di kelas tersebut menggunakan kata bersyukur sebagai validasi atas apa yang mereka punya. Gak salah, tapi ketika kata bersyukur itu dijadikan tameng untuk mereka tidak berkembang dan hidup secukupnya, maka itu adalah sebuah problem. Menggunakan yang berbeda gitu ya. Dari pengusaha yang banyak duit dengan UMKM adalah privilege yang pasti. Tapi yang kedua yang lumayan krusial adalah mindset, penggunaan dan pengaplikasian kata bersyukur. Kalau coba teman-teman nonton orang yang review makanan UMKM misalnya, itu banyak banget. Dan ketika ditanya apa yang mau dikembangkan lagi, rata-rata jawabannya satu. Udah cukup, rezeki udah ada yang ngatur, bersyukur. Rezeki memang udah ada yang ngatur, teman-teman. Tapi ketika kita juga harus mengusahakan rezeki itu. Gak cuman kerja ala kadarnya. Kalau kita kerja ala kadarnya, rezeki yang didapat ya juga sesuai dengan hasil kerja kita dong. Logikanya kan gitu. Rezeki memang udah diatur, ya tapi ya berdasarkan hasil atau kinerja kita. Kalian kerjanya segitu ya rezekinya segitu. Gitulah kurang lebih. Memang kebanyakan ketika kita udah mengusahakan, kadang juga baliknya nggak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Tetapi kerja keras itu yang lebih penting. Nanti itu bisa datang lah dari bentuk mana aja, teman-teman. Ketika kita mau berkembang, maka penggunaan kata bersyukur juga harus diubah perspektifnya. Bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Tetapi ketika kamu masih bisa mengusahakan lebih dari apa yang sudah kamu usahakan, maka lakukan. Sebuah usaha bisa laku karena pemikirannya adalah bagaimana cara untuk bisa mengembangkan usaha itu. Misal ketika usaha masih kecil, belajar cara ngatur uang atau SDM. Ketika udah paham tentang hal itu, belajar inovasi produk atau marketing dan seterusnya gitu ya. Aku nggak tahu cara ngembangin bisnis soalnya. Dan topik pembahasan ini aku batasin bagaimana sekedar bersyukur dan berhenti mengusahakan yang menjadi masalah. Di sisi lain, ketika bersyukur tidak digunakan, maka orang juga nggak akan bisa puas dengan apa yang mereka miliki. Makanya ada orang korupsi sampai bisa triliun-triliun, padahal miliar tuh sebenarnya secara kehidupan manusia, lu udah punya 10 miliar, lu hidup sebenarnya. Lu udah nggak usah kerja sampai mati, 10 miliar sebenarnya udah cukup gitu loh. Lu beli rumah kasaran 3M, lu punya 7M men. Lu udah nggak usah kerja, taruh di instrumen di SBN 4% balik setahun, lu udah aman lah hidup. Tapi orang masih banyak sekali yang tidak bersyukur. Itu salah satu dampak yang lumayan kerasa. Di sisi lain ya itu loh, gak akan bisa puas lah. Jadi secara sederhana, bersyukur yang berlebihan juga tidak baik karena orang akhirnya ya udah nerima keadaan deh, ya udah aku gini kok, aku orangnya apa adanya deh. Padahal lu masih bisa ngembangin, tapi akhirnya apa, lu bersyukur rezeki udah ada yang ngatur tuh. Kalau bisa di shift, diusahakan untuk di shift, karena itu bisa membunuh secara pelan-pelan dan kita akhirnya stagnan di situ-situ aja gitu. Tapi ya ketika kurang bersyukur ya itu hasilnya nggak akan pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Salah satu pesan yang aku mau sampaikan, syukuri apa yang sudah kamu punya sekarang. Tetapi jangan lupa untuk mengusahakan lebih dari apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita dipercayakan satu talenta, satu kemampuan khusus. Kita kembangkan itu, kita usahakan itu. Misalkan mau di bisnis, bagaimana kita bisa berdampak ke komunitas, kita usahakan, teman-teman. Jangan berhenti untuk mengusahakan ketika kita masih bisa melakukan lebih dari apa yang kita punya. Karena kita punya potensi yang enggak terbatas. Dan kita bisa berkembang setinggi apapun. Dan kesempatan bisa datang dari mana aja. Walaupun kita misalkan privilege dan segala macam, bener. Tapi ada orang-orang di mana di latar belakang yang tidak memungkinkan untuk bisa berkembang. Mereka ketika dapat kesempatan itu, mereka mau berkembang.
Ada beberapa orang juga ketika dapat kesempatan, kalau mungkin teman-teman misal scroll dan segala macam, ada orang yang kurang bersyukur. Dikasih kesempatan dan segala macam, ngelunjak dan segala macam, itu banyak sekali. Itu adalah contoh orang-orang yang sebenarnya tidak bersyukur atas apa yang mereka punya. Mereka ingin lebih, tapi di sisi lain mereka menggunakan kata bersyukur di saat yang bersamaan. Mereka kelebihan bersyukur, tapi juga kurang bersyukur di dalam hati. Jadi kayak ketika ditanya, ya tamengnya adalah bersyukur deh, kerjain apa yang udah ada gitu. Padahal mereka bisa mengusahakan, tapi mereka memilih untuk enggak. Mereka memilih untuk stagnan, diem di tempat. Ketika kita diem di tempat, itu sebenarnya kita nggak diem, tapi kita perlahan untuk turun. Pilihannya adalah naik atau turun, teman-teman. Ini akan jadi hal yang sangat-sangat kompleks sekali karena variabelnya sangat banyak. Perbedaan apa orang akan bilang privilege, orang bilang akan ada latar belakang pendidikan banyak sekali. Tapi memang mindset itu sangat pengaruh. Dan mungkin ke depan aku akan bahas bagaimana keterbukaan akan menjadi sebuah awal dari pemulihan. Jadi itu akan jadi satu topik yang bisa dibilang menyambung. Bagaimana ketika orang menjadi denial, mereka menolak untuk berkembang, ya akhirnya itu hidupnya stagnan gitu-gitu aja dan susah untuk berdampak ke orang-orang di sekitar. Berdampak ke dirinya sendiri aja susah. Jadi kurang lebih itu, mungkin akan ada banyak sekali belepotan dari dalam video ini, tapi semoga ini bisa membantu dan aku sangat menerima masukan, komentar, hinaan dan segala macam di dalam kolom komentar. Kalian tinggal komen aja dan itu bisa jadi masukan buat aku untuk bisa menulis lebih lagi atau bagaimana aku menyampaikan dengan lebih baik lagi. Kurang lebih itu, sekian dari video kali ini, semoga ini bisa membantu dan mungkin bisa jadi topik diskusi untuk teman-teman dengan komunitasnya dan segala macamnya. Sampai jumpa.